Shalom dan selamat pagi sama jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam kebaktian online. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Layar
lagi seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal di hatiku. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pengakuan iman Naisin, mari kita istiharkan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 hingga 16. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 10 hingga 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Inilah firman Tuhan. There
datang bintang cemerlang pada dengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dari kami sekeluarga.
knock, knock. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ho! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat mencambat. Sel secara online, kebaktian secara online. Namun itu tidak menghalang kita mengkabarkan Injil kelahiran Tuhan. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year 2021. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami datang bersama-sama beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya sungguh pun kami beribadah dari rumah kami, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan memberkati kami, memberikan kami pengertian sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian bagi kami semua, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa hari ini kita melihat dalam berita bahwa ada ramai orang beratur di bangunan KBSP untuk mengambil ataupun mengeluarkan uang akaun satu mereka. Ya. Ada yang melihat secara positif dan juga ada yang secara sinis menyindir bahwa mereka mungkin akan kehabisan uang pada hari tua mereka. Tapi apapun, kita semua mengalami pergumulan dan juga masalah masing-masing, dan kita tidak tahu beban setiap orang, bagaimana keadaan ekonomi mereka. Ya,
Dan saya juga dan istri juga mohon untuk lanjutan moratorium. Tujuannya adalah karena kita tidak tahu masa depan kita bagaimana ataupun masa akan datang ekonomi bagaimana. Dan ini kita guna untuk persiapan kita untuk masa akan datang. Jadi tujuan kita untuk melihat, untuk kegunaan, untuk persiapan masa akan datang. Dan saya dan istri pun memohon. Pada mula-mulanya kita ditolak. Ya, kita berterus terang bahwa dalam pendapatan kita juga tidaklah terjejas. Namun kita gunakan untuk persiapan masa kini dan juga untuk masa akan datang. Ya. Dan saya berdoa Tuhan kalau izin Tuhan, ya diluluskan. Kalau Tuhan diizinkan, kita percaya Tuhan yang menyediakan semuanya, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang mencukupkan. Dan berapa hari kemudian, tiba-tiba ada satu SMS istri saya beritahu, telah diluluskan permohonan kita. Ya. Jadi bila saya lihat ini bahwa kadang-kadang dalam kita ketakutan, ya. Tetapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Sabtu hari ini saya mau bawakan satu tema khotbah, yaitu beralih dari takut ke Immanuel. Ya, artinya dalam kita menghadapi pergumulan ataupun masa-masa sukar yang saat ini kita hadapi, kita harus percaya dalam kita kebimbangan, dalam kita takut, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Immanuel. Apa itu Immanuel? Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Dan kata Immanuel ini adalah daripada dibentuk daripada dua kata, yaitu Imanu dan El. Kata Imanu adalah kata menyertai, manakala kata El itu adalah Elohim, Allah. Manakala di dalam kata Imanu itu terdiri daripada dua kata Ibrani, yaitu kata Im. Im itu artinya menyertai. Kata Nu di belakangnya itu yang kita faham, yang kita dapat pelajari yaitu kata jamak, yaitu berbentuk, yaitu memberi makna kata kamu ataupun kita. Jadi kata Immanuel adalah Allah, Eli, El itu Allah, dan Imanu itu adalah Imanu menyertai. Jadi di dalam Immanuel itu, di setiap suku-suku kata ini ada maksudnya, sehingga membentuk kata Immanuel adalah Allah menyertai kita. Jadi di dalam, kalau kita lihat pada hari ini dalam Christmas yang pertama, Allah datang melalui malaikat-malaikatnya, datang ke beberapa orang dengan ucapan jangan takut, ya. Jadi kalau kita lihat pada Natal pertama itu, beberapa orang didatangi oleh malaikat Tuhan yang didatangi dengan kata jangan takut kepada Zakaria, jangan takut kepada Maria, jangan takut kepada Yusuf, dan akhirnya jangan takut kepada gembala-gembala. Dan apa artinya jangan takut ini kepada mereka-mereka? Karena dalam Alkitab ucapan Allah tentang jangan takut bukan saja sekadar kata-kata hiburan, tetapi atau mengandung rasa simpati. Namun ucapan Allah ini mengandung bahwa Tuhan hadir dan peduli dengan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita belajar bahwa kepada siapakah kabar kesukaan besar dikabarkan, sehingga mereka tidak takut lagi. Ya, perkataan takut ini disampaikan kepada orang-orang yang tertentu dalam Natal pertama untuk menghibur mereka, untuk membangkitkan semangat mereka, untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Pada hari ini juga kita merayakan Natal,
di dalam pandemi COVID-19. Mungkin ada beberapa ketakutan, kegusaran yang melanda kita, yang menghantui kita. Tetapi hari ini kita belajar, bukan saja kita yang takut, tapi orang-orang yang merayakan Christmas pertama juga mengalami ketakutan mereka sendiri. Yang pertama, siapakah mereka? Yaitu yang dikabarkan tentang kabar kesukaan besar ini sehingga mereka tidak takut. Yaitu kepada mereka yang tertindas dan dipandang rendah. Siapakah mereka ini? Yang pertama, Zakaria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 13 hingga 14 katanya, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, Zakaria ini didatangi oleh malaikat Tuhan dengan katanya, jangan takut. Kenapa dia takut? Adakah dia takut? Karena selama ini Zakaria berdoa bersama istrinya. Karena di dalam Lukas pasal 1 ayat 25 mengatakan, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Rupa-rupanya bagi mereka, ketika mereka tidak boleh memiliki anak, pada zaman itu kemandulan merupakan satu aib dan menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat. Sebab itulah di dalam Lukas dia mengungkapkan bahwa Tuhan sudah menghapuskan aibku. Sehingga dikatakan malaikat Tuhan kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan. Orang yang tertindas, orang yang dipandang hina, orang yang terpinggir diperhatikan Tuhan. Sehingga Allah datang kepada mereka, menghibur mereka. Jangan takut, Tuhan tahu isi hatinya. Dan Tuhan mengabulkan doa Zakaria. Yang kedua, kepada mereka yang tertindas dan dipandang rendah adalah para gembala. Di dalam Lukas 2 ayat 10 katanya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, walaupun pada kehadiran malaikat Tuhan ini adalah sebenarnya ketika mereka sedang mengembalakan kawanan domba, dan pada waktu itu, pada waktu malam gelap, ya, dan muncullah malaikat Tuhan di tengah-tengah mereka, dan mereka ketakutan, dan malaikat Tuhan berkata jangan takut. Walaupun konteks ketakutan mereka itu adalah karena tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka, tetapi kalau kita lihat di ayat seterusnya dikatanya, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dan daripada kenyataan ini menunjukkan bahwa malaikat datang untuk memberikan penghiburan kepada para gembala ini. Kenapa? Karena minggu lalu kita mendengar khotbah Padri yang mengatakan gembala-gembala ini mempunyai status sosial yang rendah di kalangan masyarakat pada masa itu. Sehingga mereka tidak diperhatikan, mereka bukanlah orang-orang yang menonjol dan mereka adalah orang-orang yang terpinggir. Tetapi di dalam suatu pemberitaan yang besar ada satu kesukaan yang besar, dikatakan di sini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kata bangsa di sini dalam terjemahan King James dikatakan kepada semua orang. Artinya kepada semua orang, tidak terkecuali kepada gembala-gembala. Mungkin kebiasaan mereka para gembala ini tidak pernah ada harapan. Orang yang tidak pernah menikmati sesuatu yang mengujakan. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang, merekalah orang yang pertama diberitakan. Merekalah orang yang pertama yang diberikan pengharapan oleh Tuhan. Jadi artinya mereka dihibur agar jangan takut akan masa depan mereka. Jangan takut akan kehidupan mereka. Ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang yang tidak terpandang, kita merasa kecil. Kita merasa tidak dihargai.
kita merasa seperti kita hidup tiada harapan. Tetapi hari ini kita diberitakan bahwa satu kesukaan besar untuk semua orang, yaitu Yesus sudah lahir bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita, bagi mereka yang terpinggir, yang bagi mereka yang rasa kecil, yang selama ini dikucilkan, yang merasa diri mereka yang selalu diaibkan seperti Elizabeth dan Zakaria. Ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita kita merasakan keterdesakan dalam hidup sehingga kita melihat bagaimana Allah tidak menolong kita, bagaimana Allah tidak memperhatikan kita. Tetapi hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan memperhatikan, seperti gembala ini, orang-orang yang terkecil yang dipandang Tuhan, yang dicari Tuhan. Saya melihat perkongsian daripada satu jemaat yang mana mereka juga ada kontak rapat dengan jemaat kita yang terjangkiti COVID. Ya, dia ceritakan bagaimana dia dan seisi keluarganya menghadapi COVID-19. Ya, saya bersyukur bukan semua orang boleh memberi kesaksian tentang kehidupan mereka, bagaimana mereka lalui setelah mereka dijangkiti COVID-19. Bahkan istri saya cerita, kawan-kawan di tempat kerja kata kalau mereka terjangkit oleh COVID-19 ini, mereka mau telepon minta buat satu request kepada pemandu ambulans supaya jangan ambil di rumah. Kenapa? Karena mereka takut, mereka malu, nanti mereka dicemu, nanti mereka dikecam oleh seluruh penduduk di situ. Artinya ini ada satu stigma yang negatif yang dapat kita lihat di tengah-tengah masyarakat masa ini. Tapi apabila saya lihat jemaat kita ini, jemaat yang kita kenal ini, dia postkan di Facebook dan beritahukan. Kenapa? Dia mau beritahukan, dia mau perlihatkan bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap pergumulan yang mereka lalui. Bahkan bapak dia juga sudah dipesakan positif, di mana bapaknya sendiri ada penyakit tekanan darah tinggi dan juga ada masalah jantung. Dan itulah perkara yang dia paling takuti bila bapaknya juga positif. Tapi akhirnya apa yang orang lihat sebagai satu yang mengaibkan, satu yang tidak dapat kita lalui, yang seperti tidak dapat difikirkan. Tapi akhirnya ketika kita lalui bersama dengan Tuhan, dan akhirnya kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menyertai kita. Pada awalnya dari kita takut, dan akhirnya kita beralih kepada Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan ketika mereka lalui semuanya, mereka sadar mereka sudah bersama-sama Tuhan, mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Yang kedua, apa yang kita pelajari, yaitu di dalam kita bersama-sama dengan Tuhan, dan juga di dalam Tuhan memberi kabar kepada berita kesusahan besar dan harapan kepada mereka yang takut akan masa depan kita. Berapa ramai yang sini yang takut akan masa depan kita, yang tidak menentu sehingga pada hari ini, di mana kita melihat anak-anak kita belajar di rumah, tidak tahu sejauh mana pengertian pemahaman mereka, tidak tahu sejauh mana mereka menguasai pelajaran mereka. Kadang-kadang kita risau juga, bagaimana hidup mereka nanti ini? Apakah mereka boleh menangkap kembali? Apakah nanti sudah masuk sekolah? Banyak perkara yang kita pikirkan, yang menjadi kegusaran kita, yang menjadi ketakutan kita untuk masa depan. Mari kita belajar daripada Maria. Apa yang berlaku pada Maria? Dalam Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Malaikat Tuhan muncul di hadapan Maria dan mengatakan sekali lagi, jangan takut. Tadinya kepada Zakaria dan juga kepada gembala-gembala, dan sekarang ini malaikat Tuhan juga muncul kepada Maria dengan penyataan,
jangan takut. Kenapa Maria takut? Kenapa? Karena dalam ayat seterusnya Maria katakan, bagaimana semua ini boleh terjadi sedangkan aku tidak punya suami. Artinya apa maksud Maria? Maria sedang berbicara tentang hukuman. Hukuman ketika seorang hamil di luar nikah. Pada masa itu ada hukuman bagi mereka yang didapati berzina. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada perempuan yang didapati berzina, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah kamu yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Hukuman yang harus dihadapi oleh Maria ketika dia kedapatan mengandung di luar nikah adalah rejam sampai mati. Bagi saya, bagi pandangan saya sendiri, ini adalah antara hukuman yang paling menyakitkan yang pernah ada dalam dunia. Selain hukuman salib, dan juga kalau kita lihat untuk teroris, maaf kata mereka, kalau mereka mau menghukum ataupun mau menyiksa tawanan mereka akan sembelih. Maaf kata mereka akan sembelih. Kenapa mereka sembelih? Berbanding mereka pancung sekali pancung terus hilang. Tapi sembelih beza. Sembelih itu sedikit demi sedikit mereka potong. Akhirnya orang itu akan merasakan kesakitan. Dan itu yang dikatakan penderitaan yang paling dahsyat ketika mereka di hujung-hujung nyawa. Sama juga halnya dengan rejam. Kesakitan itu terus tidak hilang. Berbanding kalau orang itu dibom dan terus meninggal, maaf kata, ya, banding dengan yang direjam, kesakitan itu sedikit demi sedikit yang membuatkan mereka sakit. Dengan kesakitan inilah yang akhirnya meragut nyawa mereka. Dan ini yang dipikirkan oleh Maria. Tetapi apa kata Tuhan kepada Maria? Maria, engkau mengandung oleh karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Karena oleh Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan yang memimpin, dan akhirnya kita dapati di akhirnya semuanya di dalam pimpinan Tuhan, di mana Yesus dilahirkan dalam dunia ini dan semuanya berjalan dengan baik. Dan kita hari ini kita juga mungkin seperti Maria di dalam ketakutan, ya, takut masa depan kita. Dan beberapa waktu kita dapat menarik nafas lega sedikit bila kita dapat dengar berita tentang perkembangan positif mengenai vaksin, yang di mana negara-negara luar yang negara maju berlomba untuk menghasilkan vaksin. Tapi pada akhir-akhir ini juga kita dapat berita di mana terdapat kematian terhadap ujian sukarelawan yang melakukan ujian klinikal COVID-19. Ya, bahkan beberapa hari lalu juga ada juga yang setelah mereka mengambil vaksin, mereka mengalami gejala Bell's palsy, di mana ada bagian muka mereka ada keradangan sedikit, ya, ataupun dikatakan jatuh, ya. Dan juga di Amerika ada yang mengalami alergik yang sangat teruk sekali setelah mengambil vaksin. Jadi kita melihat, kita dengan berita-berita ini kita menjadi takut apa yang akan terjadi pada masa akan datang, apa yang terjadi kepada kita, ya. Dan apa yang paling penting, kita sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlaku dalam dunia ini adalah di bawah kendali Tuhan kita, di bawah kendali Allah. Dan sungguh pun sesuatu itu seperti nampaknya yang membebankan kita, kita terpaksa lalui suatu perkara yang buruk, sakit penyakit, dan juga bencana alam. Semuanya itu ada rancangan Tuhan di sebaliknya. Dan ketika
saya percaya ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan yang sama juga akan memimpin. Seperti mana juga ketika Maria berhadapan dengan pergumulannya, yaitu mungkin dia juga mempertaruhkan nyawanya ketika dia mengandungkan Yesus, ya. Tapi akhirnya Roh Kudus dan Allah sendiri yang memimpin Maria, sehingga Maria dapat melahirkan Yesus dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jadi akhirnya kesimpulan saya untuk kita semua, biarlah kelahiran Yesus mengusir ketakutan atau keresahan kita dari hidup kita dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Ketika kita berani bersikap seperti Zakaria, Maria dan Yusuf, beranilah pasrah dan percaya sepenuhnya kepada Sang Immanuel, Allah beserta kita. Di mana jemaat kita juga baru-baru saya lawati untuk memberikan sedikit bantuan kecemasan. Dia juga berkata kepada saya, bagaimanalah saya ini, saya sudah 3 bulan tidak kerja, dan saya tidak tahu bagaimana saya mengurus keluarga ataupun membeli keperluan-keperluan untuk keluarga saya. Saya nasihatkan dia, kata-kata kita ada Tuhan. Percayalah Pak, kamu percaya Tuhan, dia kata percaya. Percayalah Tuhan pasti membuka jalan. Ketika saya mengatakan Tuhan pasti membuka jalan, dia mulai tersenyum. Ada nampak satu harapan di wajahnya. Dan saya yakinkan dia, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saya pasti Tuhan akan memimpin kita, sehingga kamu akan mendapat pekerjaan yang sesuai dan kehendak Tuhan. Semoga perkongsian kita, pelajaran kita pada hari ini dari firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita menyambut mini Christmas untuk Telipuk. Jadi kita bersyukur dan kita sekarang ini kita bergembira karena kita boleh menyambut mini Christmas ataupun Christmas. Dan ini saya ucapkan selamat hari Natal advance kepada semua jemaat Telipuk, bahkan semua kepada jemaat Manggatal. Semoga kita terus merasakan kegembiraan dan juga sukacita di dalam kita menyambut Natal. Dan seterusnya saya mau sampaikan bahwa kita sudah bersyukur untuk setiap program kita yang sudah berjalan dengan baik, yaitu mini Christmas Manggatal, perayaan Christmas kanak-kanak, dan perayaan Christmas muda-mudi. Semuanya berjalan dengan baik, di mana kita jalankan secara online. Dan saya percaya setiap program yang kita jalankan bukannya hanya satu program semata-mata, tetapi di dalamnya kita dapat diberkati, dapat melihat bagaimana kerjasama di antara satu sama lain, sehingga kita melihat pelayanan kita berjalan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Dan program seterusnya adalah pada menjelang Christmas 24 hari bulan Desember, kita adakan kebaktian, yaitu kebaktian menjelang Christmas. Jadi jemaat jangan lupa untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan keluarga kita untuk bersama-sama mengadakan kebaktian menjelang Christmas pada 24 hari bulan Desember ini. Dan juga kebaktian 25 Desember kita juga adakan kebaktian seperti biasa. Dan jangan lupa untuk kita juga bersyukur atas nikmat berkat Tuhan dalam hidup kita dengan kita bersama-sama beribadah di dalam Christmas 25. Ya. Jadi untuk tambahan juga kita tiada kebaktian fizikal sehingga hujung tahun ini, dan kita berdoa jika izin Tuhan kita akan buka kembali kebaktian secara fizikal pada awal tahun hadapan. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh agar kebaktian kita dibuka, dan doa kita juga supaya kes COVID dapat dikawal sehingga kita beralih daripada zon merah kepada zon hijau, dan akhirnya kita melihat kawasan kota Kinabalu ini sehingga di Tuaran dan Telipuk
akan bebas kes COVID. Itu doa kita dan kita aminkan bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang keempat, kita terus war-warkan bahwa kita akan mengagi-agikan sumbangan bakul makanan. Dan kita mohon supaya untuk setiap pemimpin untuk bekerja sama dengan kita kepada pejabat gereja untuk memaklumkan jemaat-jemaat kita yang sangat terjejas untuk kita agi-agikan bakul makanan supaya kita dapat membantu mereka walaupun sedikit tapi sekurang-kurangnya kita dapat meringankan beban jemaat kita yang terjejas. Jadi mohon kerjasama pemimpin maupun jemaat, jika Anda tahu jemaat yang memerlukan pertolongan, sila maklumkan kepada gereja supaya kita boleh ambil tindakan. Yang terakhir sekali, kita juga mau mewarwarkan tentang persembahan Christmas saya, yaitu kita harus belajar bagaimana kita bersyukur sepanjang tahun ini, bagaimana Tuhan menolong kita, dan kita terus mau berdoa supaya di dalam kita melihat pertolongan Tuhan, kita ada kerinduan, kita ada hati bagaimana kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Saya juga sudah berbincang dengan istri berapa kita mau bagi untuk persembahan Christmas. Dan saya harap juga untuk setiap jemaat boleh berbincang dengan keluarga, dengan suami atau istri, berapa persembahan Christmas untuk kita memberikan syukur kita kepada Tuhan untuk tahun ini. Dan juga terakhir juga kita mau berdoa, kita juga mau mewarwarkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemberian di dalam persembahan Christmas ini, dan kita berdoa dan juga mendorong setiap jemaat yang lain juga terus punya kerinduan untuk terus bersyukur untuk memberikan persembahan Christmas saya. Dan akhir sekali kita mau juga mendorong jemaat Tuhan supaya kita terus juga boleh memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kesetiaan jemaat di dalam memberi persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kesetiaan yang kita berikan dan komitmen kita untuk selalu mau belajar memberi kesyukuran kepada Tuhan, sehingga kita melihat Tuhan terus memberkati keluarga kita, hidup kita, kesehatan kita, dan usaha kita. Dan juga kita selepas ini kita akan menyaksikan persembahan-persembahan daripada jemaat dan pemimpin kita. Semoga persembahan mereka dapat memberkati kita, dan juga di dalamnya kita melihat bagaimana ada kerjasama di antara setiap jemaat untuk menyumbangkan video-video yang dimana akan memberkati jemaat kita. Semoga persembahan-persembahan ini memberkati kita. Mari kita saksikan. Lagu Malam Kudus Bintang Gemerlap Percaya.
Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu, yaitu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang lagi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami,
Dia raja di atas segala raja, Sang penebus juru selamat dunia. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. There is a reason why we celebrate tonight, it's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all, He's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah! Pujilah Tuhan, para pam-pam-pam. Pujilah Tuhan, para pam-pam-pam. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing. Kita bersyukur untuk beberapa tahun ini kita mengalami pertumbuhan dalam gereja, khususnya dari segi kehadiran, kematangan rohani, dan pemberian. Impak daripada ini, khususnya kematangan dalam memberi, kita dapat menjayakan beberapa program dan proyek dalam gereja. Namun pada pertengahan Desember 2019, pandemi COVID-19 juga dikenali sebagai coronavirus yang sedang berlaku secara global. Wabak ini pada mulanya dikesan di bandaraya Wuhan, Hubei, China, dan telah dikira sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia (WHO). Impak penularan wabak COVID-19 tidak lagi terhad kepada risiko kesehatan, namun turut menyumbang secara langsung terhadap kerencatan aktiviti ekonomi. Situasi gereja juga terkesan dari segi keuangan akibat perintah kawalan pergerakan yang dimana gereja harus ditutup untuk beribadah. Kita bersyukur walaupun dalam PKP, jemaat masih bermurah hati untuk memberi persembahan, persepuluhan, dan kesyukuran. Dikala mungkin orang di luar sana berusaha mengumpul harta karena keadaan ekonomi yang tidak menentu, mari kita belajar iman dari janda di Sarfat.
Janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara logik manusia, mereka harus makan untuk bertahan karena mereka telah kehabisan makanan. Tepung dan minyak hanya dapat dimakan sekali dan selepas itu mereka akan mati. Nabi Elia datang kepada mereka meminta makanan. Dari ini iman mereka digoncang karena Nabi Elia memberitahukan bahwa tepung dan minyak mereka tidak akan habis jika mereka memberikan sedikit kepada Nabi Elia. Ini suatu goncangan kepada janda di Sarfat. Apakah mereka percaya? Namun pada akhirnya janda ini yang memiliki tepung dan minyak yang sedikit, ia percaya dan memberikan sebagian pada Nabi Elia. Oleh kerana iman dan ketaatan janda ini, Tuhan memberkati sehingga tepung dan minyak mereka tidak pernah habis. Imannya digoncang, namun mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Terkadang dalam hidup kita yang kita lalui, kita dapat melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja. Sejauh mana kita berserah kepada Tuhan. Dalam kita menghadapi saat yang sukar dalam pandemik ini, Tuhan punya cara dan Tuhan punya jalan. Yang pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan bekerja dalam cara yang tidak pernah terlintas dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Namun Tuhan menyediakan bagi orang percaya. Bagian kita adalah tetap setia dan percaya walaupun di dalam kehidupan yang sukar dan menjepit ini. Akhirnya pada musim Krismas ini, marilah kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Dengan iman kita memberi kerana kita percaya. Hari ini kita tetap dalam keadaan baik dan sihat adalah kerana penyertaan dan perlindungan serta berkat tidak berkesudahan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, mari kita semua tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari kita katakan pujilah Tuhan.